Bu, kayak tadi malam kan dia pakai kursi roda. Udah berapa tahun Kang Nur tadi malam orang pakai kursi roda? 4 tahun, nggak jalan. Sakit, apa namanya? Dia nggak bisa jalan 4 tahun pakai pakai kursi roda. Saya bilang, kamu pasti bisa jalan. Dipijit Pak Haji. Ngapain dipijit? Nggak ada kerjaan aja mijit lu. Didoain Pak Haji. Ngapain juga didoain? Orang yang nyembuhin Allah, emang saya. Ayo kamu duduk dulu. Ayo coba berdiri. Nggak bisa Pak Haji. Berdiri bisa. Ayo diri. Coba berdiri. Berdiri. Ayo jalan. Nggak bisa Pak Haji. Bisa jalan. Dia jalan bolak-balik tuh. Sampai 6 kali. Bolak-balik tuh. Tadi malam. Bolak-balik. Bolak-balik. Nah, kamu kalau berobat bayar apa enggak? Bayar. Kamu kalau berobat pakai ongkos enggak? Pakai ongkos. Nah, bonus ya karena kamu bisa jalan, saya kasih duit nih 500.000. Oh, kurang kali. Ongkosnya berapa? Dihitung sama dia. Ya, nih saya kasih 1 juta ya. Kok saya berobat dikasih duit, Pak Haji? Iyalah, kan kamu bisa jalan. Emang ada orang berobat dikasih duit? Nggak ada katanya. Terus ada lagi tamu saya, namanya siapa orang Malaysia. Jadi dia udah 5 tahun dia nggak bisa jalan pakai tongkat. Saat coba jalan, nggak bisa Pak Haji. Ayo bisa jalan, nggak takut, bisa. Ayo diri bisa jalan. Habis bisa jalan saya kasih lagi duit 1 juta. Ini buat kamu Sat, orang Malaysia nih 1 juta. Hah? Kok aku dikasih duit? Ya iyalah bonus kan kamu bisa jalan, kasih 1 juta. Nanti kalau aku berobat lagi, ya ntar saya kasih lagi 1 juta. Emang ada orang berobat dikasih duit? Ya nggak ada. Terus ada lagi tuh namanya Pak Riki Agung pribadi. Divonis sama dokter sakit jantungnya, pompanya lemah. Udah 18% umurnya. Kesini pakai kursi roda. Ayo jalan. Gak bisa Pak Haji. Ayo jalan bisa. Alhamdulillah jalan. Nah istrinya juga pakai tongkat. Sakit saraf kejepit. Nggak bisa jalan juga. Suami istri jadi keple dua-duanya. Pulang dari sini bisa jalan semuanya. Ya. Di sana. Nah jadi kuncinya apa? Yakin pasti terkabul. Yakin pasti sembuh. Yakin pasti bisa jalan. Karena yang nyembuhin Allah. Bukan saya. Saya cuman ngobrol-ngobrol. Nah, makanya tadi malam tuh juga baru. Nah, kalau dia terkabul bisa jalan, Bapak juga pasti terkabul, Ibu juga, ini semua juga, Nina juga harus yakin. Nah, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pensiun dari kepala desa. Ya. Sekarang usianya berapa? 74. Oh, semuda. Amin. Muda banget. Ya. Ini yang di sini udah kadaluarsa. Ini cuma kelihatan muda Pak, padahal udah kadaluarsa. Terus 74 terus. 74. Nah, setelah itu saya ikut bantu kerja anak saya ini. Di mana yang kerjaan yang di mana? Waktu di Makassar sama di Palangkaraya. Oh iya. Nah, Bapak ngerjain apa kalau saya boleh tahu di sana? Ya bantu-bantu aja sama ngawasi pekerja. Kebetulan saya ngerjakan di Palangkaraya. Nah, Bapak bagian apa? Ngerjain apa? Ya. Oh. Nggak suka kalau Makassar. Oh, mesti ada aktivitas. Iya. Pelabuhan. Iya, pelabuhan. Oh. Terus begini Pak Haji, setelah saya pensiun dari kepala desa itu memang terus terang perekonomian agak ya menurun, dan saya punya masalah dengan kakak saya yang nomor 2. Kandung? Kakak kandung. Laki perempuan? Perempuan. Terus? Nah, waktu itu saya pinjem uang dia itu 15 juta. Berapa tahun yang lalu sudah memang. Ternyata sama kakak saya itu sertifikatnya dipindah atas nama dia. Nah, sekarang kalau saya harus nebus, ya hitung gitu. Padahal itu kakak kandung. Dan waktu saya sekolah yang goncengin saya, kakak saya itu saya.
Tapi ya bagaimana, maka saya terus terang, bagaimana atas perantaraan dari Pak Haji, saya diberikan rezeki oleh Allah, dan saya juga buka warung kecil-kecilan sama anak saya. Mudah-mudahan rezeki. Di mana buka warungnya? Ya di Jombang, Jawa Timur, di rumah gitu. Oh iya. Mudah-mudahan Allah beri rezeki. Jadi sekarang pertanyaannya, suratnya itu ketebus atau gimana? Supaya saya bisa nebus rumah itu loh. Senilai? Senilai 400-an kalau sekarang saya nebus. Padahal itu 15 juta, mungkin kurang paham. Jadi dulu bapak saya pinjam ke Kakak saya. 15 juta. Terus yang lama kan bapak sudah tidak bekerja. Sekarang ini jadi 400 juta kalau dikembalikan. Terus rumah yang sekarang ditempatin bapak sama ibu saya sama adik saya, Ya itu. dibalik ke nama ke anaknya beliau. Tapi juga rumahnya memang masih ditempati. Saya tempati sampai sekarang gitu loh. Cuman dulu kan pada saat itu tentunya nggak seperti sekarang rumahnya. Cuman ya itu tadi, jadi saya minta 400 karena dihitung dengan bunga bank. Nih, saya nerangin ke Bapak, teman-teman yang ada di sini, dititeni ya, dititeni apa bahasa Indonesianya? Diperhatiin. Kalau yang mirip-mirip sama, diambil. Yang nggak mirip-mirip, lewatin ya. Soalnya kalau nggak dititeni, nanti pertanyaannya sama, saya nerangin lagi. Kasian dong, ya. Jadi dititeni. Nah, Pak, Bapak minjem duit 15 juta sama kakaknya sekian tahun yang lalu, itu udah seizin Allah belum? Udah. Bapak minjem duit 15 juta ke kakaknya kandung sekian tahun yang lalu, mau 10 tahun, mau 20 tahun yang lalu, itu udah seizin Allah belum? Udah. Semua yang sudah terjadi, itu udah seizin Allah. Nah, Bapak akui dulu bahwa saya minjem duit ke kakak saya, pasti udah seizin Allah. Nah, itu dulu diakuin. Jadi ayatnya gini. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Jadi itu takdir. Bapak tuh udah ditakdirin sama Allah. Bapak minjem duit 15 juta yang lalu, 15 juta beberapa tahun yang lalu, itu udah takdir Allah. Nah, ayatnya begini di Al-Qur'an, Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Keluar. Keluar gak? Kok begitu? Iya keluar. Kan lu udah gue takdirin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bahwa kamu tuh akan minjem duit sama kakak kandung kamu sebesar 15 juta. Akuin dulu bahwa itu takdir. Itu udah aku takdirin. Tapi kita kan kadang suka dalam hati begini. Tahu begitu ngapain dulu minjem 15 juta? Ya nggak boleh, itu Allah murka. Malaikat, jangan sampai itu tanah jadi miliknya dia lagi. Jangan sampai kembali lagi. Kenapa Allah? Dia tidak mengaminkan takdirku. Dia nyesel minjem duit ke kakaknya 15 juta. Dia nyesel minjem duit. Itu namanya dia bertolak belakang sama aku. Jangan kasih kesempatan rumahnya balik lagi ya. Jangan Allah, jangan malaikat. Begitu. Ya Pak Haji. Jadi Bapak jangan sekecil apapun 0,001 beranggapan di dalam hati, ini berlaku semua. Kalau tahu begitu mah ngapain dulu minjem sama dia 15 juta. Mendingan gue minjem di bank aja sendiri atas nama saya. Bapak suka ngomong begitu gak dalam hati? Iya Pak Haji. Tepuk tangan dong. Nggak boleh. Itu yang bikin Bapak jadi lemot. Jadi begini Pak Haji, memang kadang-kadang saya juga bicara dengan anak-anak, masa utang gitu aja kok sekarang harus jadi begitu, gitu loh. Ini yang justru itu terjadi. Bapak minjem 15 juta harus bayar 400 juta karena Allah pengen ngasih Bapak 4 miliar. Kok gitu Ji? Kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Artinya apa? Bapak digelapin sama kakaknya 400 juta, dibebani utang 400 juta sama kakaknya, jaminannya rumah Bapak di bank,
dengan harapan Bapak mengaminkan, menerima, legowo, nanti Allah akan ganti dari mana yang kita nggak tahu 4 miliar. Amin, amin. Tapi kalau Bapaknya gerutu, ya nggak bisa jadi 4 Ya. miliar kan. Syarat terkabul ilmu RDAI tidak boleh menggerutu. Apa tuh menggerutu artinya Pak Haji? Tidak menerima takdir Tuhan. Melakukan apa tuh Ji kalau menggerutu? 1, mikir. 2, komen. 3, ngeluh. Jadi hari ini Bapak latihan dulu legowo. Iya. Selama Bapak nggak legowo, yang 4 miliar nggak cair. Masa cuma legowo doang? Iya, Bapak ini nggak legowo. Emang ciri-ciri orang nggak legowo apa sih Pak Haji? 1, komen atau lapor. Lapor kemana? Bisa ke lawyer, bisa ke polisi, bisa ke jaksaan. Pokoknya lapor-lapor dah. Itu namanya nggak legowo. Terima dulu dong. Iya. Orang ini udah terjadi. Ngapain kita lapor-lapor? Yang ada emang nggak ada biaya laporan. Nggak ada. Belum nanti kalau terkabul, hasil bagi 2. Kurang lagi rezekinya. Karena orang yang nggak legowo, orang yang di hatinya ada penyakit hati. Namanya apa? Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel. Jadi hatinya Bapak luka. Orang yang hatinya luka, nggak bisa terkabul. Iya, Pak Haji. Nah, coba Bapak latihan legowo dulu. Insya Allah. Orang 1 ibu 1 bapak aja masa nesu-nesu. Nggak Jadi- apa-apa walaupun Bapak dibohongin, ya udah nggak apa-apa. Pak, Bapak minjem 15 juta harus balikin jadi 400 juta. Kata Pak Haji, guru nggak waras, katanya nggak apa-apa. Nanti Allah ganti jadi 4 miliar. Amin. Gimana gantinya? Nanti ada caranya. Ajarin. Itu. Iya, Pak Tapi Haji. nggak bikin hari ini. Ya, Kan bisa ngajarin 2 jam, 3 jam. ya, Nanti kalau Bapak saya ngajarin, ini yang duduk di bawah pada merangkal hatinya. ya. Minimal masuk OGD kan. Nah, jadi Bapak coba latihan dulu. Bisa gak jangan gerutu alias harus legowo. Biar yang 4 miliar jadi milik Bapak. Amin. Nih contoh ya Pak. Ya, Pak. Tamu saya kalau Bapak mau besok ketemu hari Sabtu. Kan ada tamu saya besok. Ya. Namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia itu kelilit utang kartu kredit 17. Kartu kredit. Kelilit pinjol. Pinjaman online 40 pinjol. Suaminya kelilit utang pinjol 60. Jadi suami istri kelilit utang pinjol 100 pinjol. Kenapa bisa lunas? Tadinya dia, wah Pak, namanya kartu kredit kan 17. Satu aja mau UGD. Ini 17. Nah, dia saya ajarin. Ini loh Mbak. Ini ya Mbak. Ini ya Mbak. Ini. Mbak harus melakukan ini. Karena dia kerja di BRI. Karena dia bagian funding. Nyari dana untuk BRI masuk. Nah, dia ditarget 480 miliar. Karena dia meraktekin ilmunya RDAY, alhamdulillah, saya bilang, Mbak, jangan bilang target tercapai ya, diganti. Jadi, target terlampaui. Target terlampaui. Alhamdulillah, targetnya terlampaui, Pak. Dia dapat duit fundingnya 1 triliun rupiah. Harusnya 480. Kok bisa? Ada ilmunya, mesti privat. Kalau sekarang ya nggak bisa, kan Ya. banyak tamunya. Iya, Jadi Pak. kapan waktu nanti Bapak saya ajarin. Ya, Setelah Mbak Nina dulu ya, yang urgent, nanti Bapak kan nggak urgent ini dulu. ya, Nanti ya, setelah ini Bapak saya ajarin. ya, Nah. insya Allah. Akhirnya bonus dari BRI Mbak Nadia itu utangnya dibayarin, dilunasin karena bonus, dapat bonus. Dapat haji, dapat rumah, dapat mobil karena dapat duit 1 triliun. Nah, Bapak nanti juga begitu, tapi syaratnya legowo dulu. Iya, Pak. Kan kalau saya lihat Bapak belum legowo. Iya, memang saya akui. Legowo dulu. Iya. Emang kalau legowo apa sih Pak Haji? Walaupun kita angkanya 9, turun 8, 7, 6.
bahkan turunnya sampai angka 1, kita nggak boleh grundel. Kok bisa? Pasti udah seizin Allah. Legowo. Ada gak Pak Haji ilmu legowo? Ada, nanti saya kasih videonya ke Nina nanti kasih ke Bapak. Ilmu legowo namanya. Ya, terima Tapi nggak kasih. sekarang, nanti setelah selesai. Ya. Kedua, ketiga, biar hajatnya terkabul, bisa gak Bapak pakai ilmunya Allah? Ini berlaku semua. Apa tuh ilmunya Allah? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Apa tuh rahmatnya Allah? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Itu dulu. Kalau Bapak kan nggak ngeliat itu. Yang dia lihat, nyesel bener gue pinjem duit dulu ya. Jadi yang ada ini aja yang dikutak-kutik, ini ya dikutak-kutik. Iya. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Nggak boleh. Saya akui terus terang, saya memang begitu. Sering dongkol lah. Nggak boleh. Sayang Pak. Soalnya kalau saya lihat, rezekinya Bapak tuh banyak bener yang pada pengen masuk. Tapi kalau saya tanya, kenapa kamu nggak masuk? Enggak, soalnya di hati Bapak masih ada beruang madu, masih ada musang. Ibaratnya gini Pak, ini ada kandang ayam, tempat ayam betina bertelur. Saya tanya sama ayamnya, ayam, kok kamu nggak mau masuk kandang bertelur? Enggak. Kenapa? Karena di dalamnya ada musang. Tuh, kalau tuh musangnya nggak ada, itu ayam pasti masuk bertelur. Nah, biar si rezekinya ini masuk, bisa gak di hatinya Bapak? Nggak boleh dongkol. Kalau hati Bapak bersih, rezekinya masuk. Contoh, nih, Bapak liatin kita ini ya. Pesawat mau mendarat di Halim Perdana Kusuma. Pas pesawat mau mendarat, di landasannya ada kebo lagi diangon. Apakah pesawatnya mendarat? Enggak, takut kecelakaan. Dia telepon tower. Tower, tolong kebonya disingkirin karena pesawat mau mendarat. Nah, Bapak bisa gak tuh dongkolnya dihilangin dari hati Bapak? Biar pesawat terkabulnya mendarat di hati Bapak. Biar pesawat terkabulnya mendarat di landasan Halim Perdana Kusuma. Karena kalau masih ada kebo di landasan, ini pesawat nggak mau mendarat karena nanti kecelakaan. Tapi kalau hati Bapak ini masih ada dongkolnya, si pesawat terkabulnya nggak mau mendarat di hati Bapak karena nanti kecelakaan. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Jadi gimana dong Ji? Legowo, lapang dada, nerima bahwa ini semua sudah ditakdirin sama Tuhan. Kalau Bapak masih ada ilmu sabar, sing sabar. Emang nggak boleh Ji sabar? Nggak boleh. Sabar tuh jengkel, ditahan-tahan. Jengkel lagi, tahan-tahan lagi. Jengkel lagi, tahan-tahan lagi. Nggak boleh. Jadi Bapak harus legowo, lapang dada. Kapan tuh Ji kalau sabar? Bisa meledak? Bisa. Sabar. Makanya orang sabar kan selalu ngusap dada. Sabar. Misalkan istri Bapak bikin jengkel. Sabar. Misalkan ibu punya suami bikin jengkel. Sabar. Harusnya nggak boleh. Harusnya legowo. Emang kenapa? Kalau ditahan-tahan Pak, nanti pasti meleduk. Bublah. Ya. Nah, coba Bapak mulai nanti pulang dari sini, legowo. Insya Allah. Saya usahakan. Jadi kalau ingat nama kakaknya, langsung Bapak nyebut. Terkabul. Begitu. Saya punya anak Pak, namanya Fauji. Yang nomor 3. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Punya saya Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air,
Papa punya Toyota Alfa terbaru, warna hitamnya genep, putihnya ganjil. Punya ya, nggak beli. Kalau Bapak bilang punya, Bapak mesti nabung, minimal DP. Harusnya nggak boleh beli, bilang punya. Saya juga, Fauji jangan main air ya. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Harusnya yang benar ngomongnya gimana? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Yang benar begitu sebenarnya. Tapi kan benar kepleset. Ngapain kepleset disebut? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, nanti listriknya bayarnya mahal. NCB-nya bunyi tak tek tak tek tak tek. Benar listriknya mahal. Maksudnya saya ilmu RDAY bisa gak ngomongnya yang jelek, tapi ngomongnya yang bagus. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa rumahnya punya kolam renang. Benar tuh punya kolam renang. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, rumah Papa ada kolam ikan koinya sekelilingnya. Benar tuh. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, rumah Papa garasinya bisa muat 19 mobil mewah. Benar tuh. Maksud saya yang diomong yang bagus-bagus. Emang ada contohnya Pak Haji? Biar saya percaya bahwa ucapan Pak Haji benar. Contohnya, nanti Bapak lihat di Google atau di TikTok. Apa tuh? Imam besar Masjidil Haram namanya Saudis. Siapa tuh? Nah, Saudi kecil, namanya Saudis. Itu kalau ada tamu, itu tamunya, makanannya tuh ada martabaknya, dikasih pasir sama Saudis. Jadi pas tamu mau makan, ada pasirnya. Nah, ibunya Saudis ngomong begini, Saudis jangan nakal. Kalau Saudis nakal, nanti Saudis jadi imam besar Masjidil Haram. Iya, hari dia ngucapin begitu. Sekarang kenyataan, Saudis kecil sekarang jadi imam besar Masjidil Haram. Nah, Bapak coba ngomongnya begitu. Misalkan Bapak kesal sama istri dipanggil nggak denger, mungkin lagi sibuk. Bapak kalau manggil istri apa kalau saya boleh tahu? Bu, gitu. Bu, 3 kali bu nggak dengar. Nek tak panggil nggak kerungu, nggak dengar. Saya punya duit 4 miliar ya, kata Pak Haji. Bapak ngucap begitu terus. Bu, nggak nyaut. Berarti saya punya utang 4. Berarti saya punya uang 4 miliar minggu ini. Begitu terus. Tiap hari. Nanti cair 4 miliar. Amin. Jadi saya nggak setuju Bapak punya duit 4 miliar. Mesti ikut multi level marketing. Mesti punya usaha ini. Mesti modal usaha ini. Mesti nggak setuju. Karena Bapak udah 74 tahun. Kecuali kalau Bapak masih umur 24, aku setuju. Emang Pak Haji kerja? Boro-boro. Saya nggak kerja, hanya cuma ngasih masukan begini. Kan saya udah kerja umur 24 tahun dulu jadi direktur. Ya. Di grupnya Lipo. Jadi saya yang buat, tadi saya udah cerita sama Nina. Jadi Ya. intinya, bisa gak Bapak punya duit 4 miliar, ini berlaku semua, punya duit 4 miliar tapi nggak kerja? Bisa. Bisa. Punya duit 4 miliar nggak kerja. Cuman apa? Cuman dodol cangkem. Maksudnya ngomong doang. Bu, nggak jawab kan karena sibuk atau nggak kedengeran kan di belakang. Ya wes, nyorak kerungu. Berarti sesok cair duitku 4 miliar ya Bu. Itu. Nanti kan ibunya bilang, wes tuwo kok yang ngomongnya ngelantur. Main ngelantur, yang penting 4 miliar. Nah, gitu. Saut-sautan tapi di angka 4 miliar. Ya. Saya juga begitu sama anak saya. Bisa? Bisa. Nah, jadi rahmatku lebih besar. Jadi jangan lihat murkanya. Ketipu. Gak boleh. Dulu saya blow on. Gak boleh. Biarin itu. Yang penting rahmatnya Allah. Bapak umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, yang penting itu dulu. Kalau Bapak nggak setuju, aku nggak setuju Pak Haji. Aku maunya pulang dari sini terkabul Pak Haji. Bisa nggak? Bisa Pak. Tadi barusan tamu saya ngebel, perempuan. Pak Haji, suami aku lagi di ICU koma nih di Cipto udah 90 hari.
ada gak tamunya Pak Haji yang dari Jombang, yang umurnya 74, gantiin suami aku di ICU koma? Kalau dia mau, nanti aku kasih 100 miliar. Bapak mau gak? Enggak mau. Kenapa nggak mau? Ya masa saya harus menggantiin sakit. Ya, kan semua udah punya hajat masing-masing. Punya nasib sendiri. Iya, nah Bapak kan nggak terima dijahatin sama kakak kandung. Makanya Allah kasih bala bantuan. Ji, kalau Bapak yang dari Jombang itu mangkal terus sama saudaranya karena ditipu minjem 15 juta harus ganti 400 juta. Bisa gak Bapak yang dari Jombang suruh gantiin tamunya Pak Haji yang lagi terbaring koma di ICU udah 90 hari, dia yang gantiin, Ji. Nanti istrinya dikasih 100 miliar kompensasinya. Ya Allah, nanti saya tanya, mau gak? Mau gak Bapak? Gak mau kan? Iya. Ya iya, Bapak yang di ICU, istrinya yang 100 miliar. Karena banyak Bapak yang lebih kesel daripada istri. Ya, makanya nggak boleh. Jadi ini berlaku semua. Paksain kalau pengen cepat terkabul. Bisa gak hatinya legowo dulu? Punya utang legowo. Mau disita legowo. Mau dilelang legowo. Mau dimasukin ke ranah hukum legowo. Nah, semuanya legowo dulu. Ini kan enggak. Mangkelnya. Iya. Nggak boleh. Bapak nggak boleh mangkel. Ya, Pak Saya Haji. mau Bapak awet muda. Amin. Kalau Bapak mangkel terus awet tua, Bapak milih mana? Awet muda apa awet tua? Awet tuh, awet muda. Hampir kepincut kamu ngomong. Nyaris. Nah, jadi intinya nih, pasti nanti Bapak punya 4 miliar, tapi syaratnya lupain dulu yang 400 juta. Karena kalau Bapak inget-inget yang 400 juta, yang 4 miliar nggak mau hadir. 4 miliar, ayo hadir. Enggak, malu gue ngumpet. Kenapa? Dia masih mikirin yang 400 juta. Oke. Tuh, nggak mau dia hadir. Karena dia ngisin malu. Nih contoh ya Pak. Bapak tahu yang namanya genset? Ya. Tahu yang namanya listrik? Pernah gak dalam satu rumah gensetnya nyala, listriknya nyala? Nggak ada, jeblok. Ya, Kalau genset nyala, listrik mati. Betul? betul. Kalau listriknya mati, gensetnya nyala. Nah sekarang, Bapak gede hajat, apa gede jengkel? Gede hajat. Ngapain? Jengkelnya ya gede, hajatnya gede, jeblok dong. Mesti salah satu, dimatiin. Apa tuh? Jengkelnya. Biar hajatnya terkabul. Amin. Nih, tak ulangi lagi. Bapak gede hajat, apa gede jengkel? Gede hajat dong. Kalau saya lihat Bapak ya jengkel ya gede, hajat ya gede, ya apa, nggak boleh lah. Iya. Jeblok. Jadi hajatnya boleh gede, jengkelnya harus dimatiin. Nah, Bapak harus dimatiin dulu rasanya jengkelnya ke kakaknya. Jadi nggak boleh diingat-ingat. Ya, Pak Haji. Kalau keluarga lagi ngomong apa, Bapak ingat. Nggak boleh. Bapak harus yakin. Pasti cair. Pasti terkabul. Pasti milik. Pasti punya. Pasti. Gitu. Bisa? Bisa. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya sudah, itu sudah. Terima kasih Iya. dengan apa yang disampaikan Pak Haji. Merasa terbuka hati saya. Iya, karena kalau Baca. saya lihat Pak, udah nanti Bapak umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, nanti Bapak bisa punya duit 4 miliar. Amin. Tapi itu dimatiin dulu mangkelnya sama saudara kandung. Bapak kan dipupuk terus dengan nginget, jadi tambah mangkel. Apalagi kalau ada surat somasi dari bank. Apalagi kalau udah ada surat peringatan nanti. Jangan. Nggak boleh. Yang jadi jengkel tuh gini Pak Haji. Ya. Masa dengan adiknya yang dulu goncengi sekolah, dia punya Indomaret tuh 4, rumahnya bagus, kok masih
Saya Tega. iya, itu yang jadi mangkal saya. Justru itu Allah pengen Bapak lebih kaya dari dia. Caranya Bapak diminin dulu, dihabisin dulu bondone, dipres dulu. Bapak tahu mana kalau mau mana? Oh, mana ya? Mana? Ya. Itu supaya anak panahnya larinya kenceng. Syuk! Itu kan larinya mundur. Bokek. Bondonya diambil orang, bondonya dirampas sama negara, bondonya dirampas sama kakak kandung. Kalau udah mentok, kata Allah, pas, udah cukup, malaikat cukup, tak, lepas. Syuk! Bapak bisa Indomaretnya bisa 20, bos. Amin. Iya. Tapi kalau Bapak mangkal, berhenti, cuma segini doang, lepas. Harus dong, mundur. Bondonnya ente. Pak, Bapak emang lihat segini? Lihat saya kaya raya begini. Sekarang mobilnya 120, kuda pacunya 120, kerbaunya 380, sapi potongnya 400. Dulu saya punya kambing, diambil Pak. Jadi saya minjem duit, nggak bisa balikin, kambing saya dirampok. Diambil, nggak punya kambing. Malam-malam jam 12 malam kambing saya diambil. Tapi kan saya udah punya ilmu RDAY. Pada saat kambingnya diambil, saya terima kasih sama Allah. Alhamdulillah Allah, terima kasih. Alhamdulillah kambing saya diambil sama si bangsat. Alhamdulillah. Dengan si bangsat ngambil kambing saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Mati Pak sekarang yang ngambil kambing saya. Gitu. Sekarang kambingnya nambah banyak, kudanya banyak, sapinya banyak, kerbaunya banyak, semuanya banyak. Kok gitu? Ya kan ucapan adalah doa. Jadi Bapak harus bersyukur dulu. Terima kasih Allah, terima kasih. Pinjaman saya 15 juta, jadi bengkak 400 juta. Buat saya bukan masalah. Bukan cobaan, bukan ujian. Tapi ini anugerah Allah. Hikmahnya dengan anugerah, saya ditagih 400 juta. Saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah. Saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah. Terima kasih. Atau Bapak mengucapin kayak tadi saya, yang ambil punya saya mati. Nanti kan Bapak melayat juga. Tekor lagi. Ya Allah, terima kasih Pak Haji. Yang tinggal di Surabaya. Jadi Bapak doanya diganti. Jangan Bapak doanya sama Allah mengeluh. Ada kata-kata ya Allah, ya tuh ngeluh. Ya Allah, susah bener hidup saya. Saya minjem 15 juta, ditagihnya 400 juta. Kata Allah, manusia, cangkemmu ngomongnya sing boten. Itu kamu digituin, udah seizin gua. Bersyukur ngono. Nanti aku ganti 4 miliar. Kalau kamu cerita lagi tentang kesulitan, kuping gue budak, orang itu gue yang bikin. Emang yang bikin kamu susah siapa? Tuyul. Aku. Udah gak usah cerita-cerita lagi. Katanya Ustadz, katanya Kiai, saya harus ngadu sama Allah. Ya kan sekarang lu lagi gak berobat sama Ustadz. Lu kan lagi berobat sama Pak Haji Dwi SD Impres. Kan gak boleh ngeluh. Udah jangan ngeluh. Jalani, syukurin, terima. Nah gitu. Jangan Bapak cerita nangis di sajadah. Allah, kata Allah, mewek aja lo. Malaikat singkirin tuh. Kenapa? Jengak gue dulu no. Jangan Pak. Bapak lihat, ayam sakit, ayam yang ngeluh sama ayam yang sehat. Mendingan Bapak beli yang mana? Ayam sehat. Ayam sehat 100.000, ayam yang bengek 20.000, ayam yang sedih 25.000. Mendingan beli yang 100.000 sehat. Ngapain? Makanya kalau ditanya, malaikat rezeki, antar nih Bapak dari Jombang, kasih 4 miliar.
Enggak, ah. Kenapa? Mukanya muka berak. Muka berak. Iya, sedih mulu. Mengingat masa lalu. Bahwa dia dijolimin sama saudara kandungnya. Oh, nggak mau malaikat. Kalau deket-deket sama dia. Nggak mau. Aku mendingan lihat orang yang seger-seger. Makanya orang yang seger-seger, rezekinya ada terus. Coba Bapak jangan ngeluh. Pulang dari sini. Jadi gimana dong, Ji? Gembira. Bapak waktu dari Jombang ke rumahnya Nina naik apa? Naik kereta. Nah, Bapak nanti di kereta joget sambil telanjang buka baju. Terkabul. Terkabul. Nanti kan masuk TikTok. Iya, kira orang gila nanti. Gak apa-apa, nanti kan follower apa penonton tuh Followernya. followernya kan nanti kan 60 juta. Kebayar tuh 4 miliar. Kalah Atta Halilintar. Kalah si itu Raffi Ahmad. Karena kan belum pernah ada orang naik kereta joget orang nganggo kelambi. Ya di TikTokin. Ya. Enggak lah, John. Maksudnya gembira. Bisa? Bisa. Ya, jadi ibu kalau manggil bapak apa kalau saya boleh tahu? Apa? Bapak. Nah, bisa gak kalau bapak merenung, sedih, ibu manggil bapak, bapak, mbe, bapak, mbe. Kok gitu? Kan berobatnya di kandang embe. Dia belum waras-waras juga. Udah aja manggil embe. Bapak, mbe. Kan nanti dia gembira. Oh iya, aku harus semangat. Aku harus, kan mau dapat 4 miliar. Begitu. Sayang, Pak. Buat apa sedih-sedih? Orang 4 miliar udah mau masuk. Amin. Tapi sementara ini nggak mau masuk. Kenapa? Karena Bapak murung. Karena Bapak sedih. Karena Bapak mikirin utang. Janganlah. Kalau Bapak sampai sukses, utangnya lunas. Punya duit 4 miliar. Kan semua orang nanti pada datang ke Bapak. Pak, kok Bapak bisa begini, Pak? Kok sekarang begini? Iya, aku berubah di kandang embe. Hah? Di kandang embe? Bapak tilem kali embe? Ya buatan. Gurunya aja tuh kayak embe. Ya. Bisa gak? Bisa. Gembira? Gembira, iya Pak. Bisa? Bisa. Oke, kedua. Sepakat Bapak dan Ibu pakai celana dalamnya dibalik. Biar nanti uang yang masuk balik semuanya ke Bapak. 4 miliar. Selama berapa? Bapak umurnya berapa? 74 tahun. 74 hari. Ibu umurnya berapa? 63 hari. BH-nya dibalik, celana dalamnya dibalik. Kita ini, nanti ada orang yang punya duitnya banyak, lunasin utang Bapak. Karena utang Bapak nggak seberapa. Gitu. Orang yang pakai celana dalamnya kebalik tiap hari, tidak pernah ketipu, nggak pernah salah investasi, nggak pernah salah beli barang. Coba kita ini. Jadi Bapak celana dalamnya dibalik, Ibu celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Pak Haji, bisa nggak biar cepet? Aku ngapain pakai celana dalam dibalik? Langsung aja baju aku balik, celana panjang aku balik. Itu lebih bagus. Saya sering kadang-kadang pakai daster juga balik. Benar. Iya. Itu kan banyak ada rezekinya kan. Jadi kalau orang dulu, kalau kita nggak sengaja pakai daster kebalik, kita keluar rumah, ada tukang sayur beli, itu nanti tetangganya ngeliat, Bu, kambingnya kewalik. Berarti Bu mau dapat rezeki. Begitu orang zaman dulu. Iya, orang zaman dulu begitu. Nah, coba Ibu sekarang nekat. Celana dalam dibalik, BH dibalik, baju dibalik, kerudung dibalik. Bapak juga begitu. Nah, lebih dahsyatnya lagi, ini ilmu baru. Tapi boleh diikutin, boleh enggak. Bebas. Ini kan namanya juga gurunya nggak waras. Tapi kan pakai Robicon. Iya. Daripada waras, Iya. naiknya Pajero, ini kan pakai Robicon. Nah, bisa nggak Ibu, kalau tiap hari 24 jam, mau keluar maupun di rumah, celana dalamnya Ibu ikatnya di kepala. Dibikin apa namanya, Bos? Hah? Ciput. Jadi celana dalamnya Ibu yang bagian bongkot, pantat, adanya di belakang. Yang bagian alat kelaminnya Ibu adanya di sini, di kuping tuh, yang selakangan di kuping Ibu ikat. Baru pakai kerudung. Nanti orang kalau pengen ketemu Ibu, orang-orang sogeh di Jombang,
bawaannya pengen nitipin duit aja ke ibu. Bu, saya gak ada arto 10 miliar, titip gitu Bu. Oh iya, moga. Alhamdulillah. Nanti ibu ambil. Nganggi jaminannya nopo. Boten nganggi jaminan Bu. Oh gitu. Gitu. Iya rezeki. Nah nanti ibu kasih suami biar suaminya seneng. Nah bapak juga begitu. Emang gak waras, tapi kan yang penting hasilnya waras. Kalau nanti udah ada orang yang ngasih duit bapak 10 miliar, kecilnya 1 miliar, ya udah cara dalamnya langsung dikerek, ganti bendera merah putih di atas berkibar. Ada lagi? Bisa ketawa sekarang. Bisa, coba tangan dong. Tadinya, Wah, tadinya ini aja di mobil. iya, Iya. berentak. Iya. Ini bisa ketawa lepas. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi kan bapak seumur-umur pernah gak bapak datang berobat kemana aja lah? Bapak ngobrol nih, depannya tuh tamu-tamu yang gak waras. Ketawa lagi. Iya. Alhamdulillah. Tapi- Iyalah sembuh lah. Tapi Kalau kan- orang udah bisa ketawa kan, ini kan tanpa minum obat, tanpa dipijit, tanpa didoain. Kan saya belum doain banyak belum. Tanpa kan kalau orang dipegang nadinya, penyakitnya sampai mana. Enggak lah, orang yang ngabulin Allah ngapain? Tadi sampai tak suruh tidur di Kandang bek. joglo. Oh, di joglo. Iya. Ya, gini aja Pak Haji di mobil. Wah, nanti bisa pulang ke Jakarta. Gitu. Iya, kakak saya ngebel saya, ibu saya ngebel saya. Kan maunya saya nanti ngajarinnya besok pagi aja. Karena kalau ngajarin hari ini udah jam 11. Besok pagi aja, saya besok pengobatannya besok pagi jam 8. Kata kakak saya sama ibu saya, gak bisa. Itu ada mbaknya sakit, melintir-melintir perutnya. Coba kamu lihat, kan kamu bisa. Kamu ajak ketawa juga nanti sembuh. Apa iyo? Iya kan itu orang sakit leukemia, pangkatnya AKBP, kan sembuh tuh sakit leukemia. Emang kamu pijit? Enggak. Sekarang pangkatnya jenderal bintang 1. Terus sakit kanker payudara stadium 3C, istrinya kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya, kan hidup sampai hari ini. Apa kamu pegang? Enggak. Ya udah coba kamu lihat dulu. Ya deh, cuy. Namanya kan Bambang Anco tuh teman saya, yang staff saya. Cuy, Bambang Anco, coba lihat dulu dong. Tadi ada tamu katanya sakit. Pak Sarip, coba dong, tuh ada tamu dari Solo. Hah? Gimana tidurnya sama Mbak? Tak cari sama Mbak. Di joglo tadi. Ada itu. Di Iya. joglo. Yang sakit gitu. Iya, yang ada mbeknya sakit. Udah. Oh, kira. Saya ini Nah, saya ini. terus saya bilang sama, ya udah, nanti dinyalain lampunya. Saya bilang sama Om Sarip, ya udah suruh masuk ke ruangan konsultasi. Cuy, coba cuy tanyain cuy sakitnya apa. Ini mah ringan, Ji, lebih parah gue. Hah? Parah lu? Iya, gue lebih parah dari itu kan sembuh. Oh iya, dulu ada pasien saya pendeta dari Muntilan. Kalau makan sambal, cabai secuil aja, itu pendeta, udah 32 tahun. Itu langsung perutnya muter. Sembuh tuh si Pak Pendetanya. Saya bilang, Pak Pendeta, ijabnya kalau tahajud. Kan saya bukan Islam, nggak apa-apa. Tapi biar ngajeni, Pak Pendeta pakai sarung. Nggih, angsal boleh? Ya. Pakai sarung bisa setengah jam, Pak, nggak bisa pakai dia. Akhirnya dipakein sama anak yatim. Bisa duduk ijab selama seminggu kalau nggak salah, hampir 9 hari deh. Alhamdulillah, anak yatim kan hobinya makan jengkol di semur, kan pedes tuh. Dia makan, perutnya sembuh. Akhirnya sembuh, sekarang dia balik ke Muntilan. Pak Pendeta itu. Nggak, iya jengkol. Ya. Jadi kuncinya apa Pak? Yakin. Nah, Bapak harus yakin dulu. Pasti saya punya duit 4 miliar. Pasti saya sembuh. Pasti saya aman hutangnya. Gitu, yakin dulu. Bisa? Bisa. Gimana caranya?
Sabar tadi itu. Nah, legowo. Legowo. Oh sabar. Legowo. Sabar. Kalau Ikhlas. nggak boleh legowo. Ikhlas. Legowo. Legowo itu apa? Lapang dada. Kalau sabar, jengkel, ditahan-tahan. Kapan waktu pasti meleduk. Makanya nanti Bapak kalau punya cucu, jangan dinamain sabar ya. Nanti pegal hati. Jangan. Jadi namain sabar. Namanya yang bagus-bagus. Ngapain sabar? Nama-nama luar negeri aja. Ada lagi? Nggak ada. Ibu? Nggak ada. Pegang. Nggak apa-apa Ibu. Biar plong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Susila. Susila. Iya. Ini anak saya yang adiknya Nina. Ya. Ini rencana mau cerai Ya. dengan angkatan dari Lampung. Supaya biar cepat, nggak ada apa-apa, ada masalah. Karena rumah tangganya dia dibantu sama orang tuanya. Selalu ikut campur gitu loh. Anaknya Ibu laki perempuan. Perempuan. Terus? Yang Lampung itu yang Laki. laki, tapi selalu ikut campur orang tuanya Lampung itu. Sekarang anaknya Ibu tinggal di mana? Di Jombang. Di Jombang. Sama saya. Sama suaminya? Enggak, Suaminya? suaminya di Lampung. Oh ya, terus? Kan sudah pindah di sana. Sekarang anak saya kumpul dengan saya dengan bapaknya ini. Pertanyaannya? Jadi itu supaya ya lancar caranya gitu loh. Lancar apanya nih? Caranya dengan suami yang di Lampung itu. Oh, caranya biar lancar. Ya. Kenapa harus cerai? Karena orang tuanya dari suami itu ikut campur dalam rumah Nanti tangga. enggak, setelah berobat di sini enggak, mau enggak? Enggak cerai, tapi nanti orang tuanya dari Lampung enggak ikut campur, mau enggak? Insya Allah, Mak. Nah, gitu aja, jadi jangan cerai. Nah, kalau ilmu Jawa namanya disunguk. Kalau bahasa Sundanya, Jawa Baratnya dicamahan. Gimana caranya? Ibu nggak pakai celana dalam, remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya putri ibu. Rukun rumah tangganya. Nyampur lagi. Ibu mertuanya nggak ikut campur, orang tuanya mertuanya nggak campur. Rukun lagi. 9 kali. Umur anak ibu berapa? Mungkin 30 lebih ya. Nah, 30 hari. Udah nanti akur lagi, rezekinya banyak lagi. Gitu. Setiap hari itu ya. Tiap hari. Bu, kalau ibu remes alat kelamin ibu, nggak mungkin alat kelamin ibu copot. Nggak mungkin. Lu ketawa. Gue seneng kalau ketawa. Tepuk tangan dong. Wah. Karena udah dipatri kuat, nggak ada baut, jadi nggak mungkin copot. Jadi ngeremesnya yang semangat. Jangan sampai keluar jeruk peres ya. Apa maunya ibu hajatnya? 9 kali. Apa maunya ibu? 9 kali. Nanti hasilnya itu. Kalau orang Jawa bilang disuwuk. Hah? Hah? Iya. Iya. Bu, ini nyata, Bu. Di mana-mana orang jual sapi itu ditawar. Di mana-mana orang jual sapi itu milih. Di mana-mana orang jual sapi itu dibawa pulang setelah udah deal, sapinya dibawa pulang. Tapi saya tidak mau gitu. Maunya Pak Haji apa? Sapi saya jualannya tidak mau ditawar. Sapi saya jualannya tidak mau dipilih. Sapi saya jualannya tidak mau dikirim. Maunya beli tapi motong di sini. Apa? No. Ada. Nggak ditawar? Ada. Nggak dipilih? Ada. Dan sapi saya nggak ada yang harganya 17 juta. 20 juta. 25 juta. Sapi saya harganya mau tahu Bu? Satu ekor 150 juta. Satu. Enggak, orang beli cuman WhatsApp doang. Pak Haji, aku beli sapi 2 ekor ya. Nanti saya transfer 300 juta. Saya maunya begitu. Jadi nggak mau milih, nawar, dibawa pulang saya ngomong. Baca yang kencang. Nah, kamu baca yang kencang. G, yang tulisan putih itu. Baca yang kencang. Ji, saya ikutan korban. Ya. Ji, saya ikutan korban 2 ekor sapi.
nanti saya transfer 300 juta ya. Udah. 1 ekor atas nama ibu saya, Ci Ci Saidah. Saidah binti Aliamat. Ya, Kemudian atas nama iya, saya Lena. nama saya ya Lena Darawati Lena Hustasud. Darawati iya. Tuh. Terus sudah Coba bayangin bos, iya, Lebaran haji saya datang. saya datang. Ya, dia orang Malaysia. Nah, maksud saya, Sebentar, Pak. Ini, Pak. maksud saya saja bisa. Masa bapak dan ibu enggak? Pak Haji, aku dagang sembako, tapi nggak laku-laku. Nah, rendem celana dalamnya, cawikin di depan warungnya. Saya juga begitu. Saya rendem celana dalam saya cawikin di kandang sapinya. Aduh banyak. Masa saya bisa bapak dan ibu? Kalau kantor ya sama. Begitu. Oke. 300 juta. Nggak nawan, nggak milik. Nah, ibu juga begitu. Remes alat kelamin ibu. Ada di muka anaknya. Apa hajatnya ibu? Kan saya nggak tahu. Remes lagi. Hajat lagi. Lagi tidur apa lagi melek Pak Haji? Saran saya lagi tidur. Kenapa kalau melek? Takutnya ibu ditabok. Ketawa lagi. Tepuk tangan dong. Yeah. Berarti kalau orang ketawa sehat nggak? Sehat. Tadi kan nggak ketawa kan? Waktu ibu lihat tadi nggak waktu baru masuk? Saya belum masuk. Ini ketawa. Nah, jadi ibu remes, suwuk. Apa aman? Nah, kalau Jawa namanya disuwuk. Kalau Sunda namanya dicamahan. Ada lagi pertanyaan? Pegang. Hah? Udah, terima kasih banyak. Udah? Udah. Oke. Ibu apa? Sebelahnya. Lin kamu. Ini Oh, ini. Ini tadi datang bertiga apa berempat? 1, 2, 3, 4. Oke. Pertanyaannya apa? Ini siapanya? Ini keponakan saya, anaknya kakak saya. Oh iya. Kok sama-sama sepuh? Kok sama-sama udah tua? Yang boros siapa umurnya? Ini apa ini? Umurnya berapa? 61. Nama? Elin. Pertanyaannya? Ya, Deketin mic-nya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebetulnya sejenis permasalahannya dengan Pak Lek saya. Sejenis. Nggih, cuman Beda alat kelamin. ya, jadi Permasalahannya apa? saya ada proyek tapi sudah 4 tahun ini belum terbayarkan. Uang ibu macet di sana. Iya, di Berapa nilainya? 2,4. 2,4. Ya, Apa proyeknya kalau saya boleh tahu? mechanical electrical. Terus? Ya. Kemudian itu Berarti perusahaan ibu mechanical electrical. ya. Jadi ibu belum pernah kesetrum. Iya. Terus apa namanya? Jadi sebelum terbayar, terus ada pandemi, jadi sampai sekarang belum terbayar. Kemudian info pekerjaan itu adalah dari keluarga saya di Jombang. Sementara saya tinggal di Jakarta. Nah, intinya suami dan anak-anak saya menyalahkan saya kok sampai nggak terbayar sampai sekarang. Jadi sekarang saya dimusuhi dan ya sudah dimusuhi hebat lah. Jadi saya harus. Sekarang pertanyaannya gimana supaya 2,5 kebayar? Iya. Gampang Bu. Maunya saya, maunya Allah. Itu 2,5 tuh kecil. Maunya saya, maunya Allah. Itu 10 kali lipatnya seperti Bapak tadi. Jadi 25 miliar. Kalau ibu mau 25 miliar, bisa gak ibunya legowo? Sama seperti Bapak. Ini berlaku buat semua. Kalau iya ikhlas dada. Nah, kalau ibu bisa lapang dada, tidak berpikir terjolimi sama suami dan anak, itu pasti cair. Ibu kan ini merasa terjolimi. Aku disalah-salahi. Nggak apa-apa. Justru ibu berterima kasih sama anak. Terima kasih ya nak. Terima kasih ya suamiku. Kamu udah menjolimi saya. Saya orang paling bodoh sedunia. Justru ini
anugerah dari Allah. Hikmahnya, dengan anugerah saya belum dibayar 2,5 M, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah. Saya jadi rajin berdoa. Saya jadi rajin ke sini, ketemu saya. Jadi ibu, proyeknya nggak dibayar, itu doanya saya kepada Allah, biar jangan dibayar. Karena kalau dibayar, ibu nggak bakal datang kemari. Nyambung nggak maksud saya? Iya. Apa? Jadi Biar- ibu iya. udah ditakdirin sama Allah bahwa kita nih hari Jumat malam Sabtu barokah, kita ngumpul segini banyak. Kita ngobrol tentang hajat terkabul. Termasuk ibu. Iya. Jadi ibu jangan merasa, kok saya disalahin. Nah, itu namanya komen. Ibu harus legowo. Itu namanya kepo. Ibu nggak boleh kepo. Kita tuh keseringan kepo. Apa tuh salah satunya kepo? Masuk tol, macet, ibu ngomong dalam hati, ada apa ya macet? Itu namanya kepo. Atau naik kereta api berhenti, masih tinggal 2 stasiun lagi, ibu ngelongok, buka jendela kereta, ibu ngelongok, kepalanya keluar, masih jauh gak? Kira-kira kepenggal tiang listrik gak? Enggak lah. Iyalah, itu orang-orang kepo, itu kepenggal kepalanya tiang listrik. Kalau ibarat dalam kehidupan sehari-hari, punya perusahaan, tapi punya utang. Punya mobil, tapi mobilnya second. Punya rumah, tapi nyicil. Nah, itu namanya orang-orang kepo. Jangan dong, jangan kepo. Orang kepo, orang apa sih? Komen. Salah satunya komentator. Nah, kita suka jadi komentator. Emang ada komentator, Ji? Ada. Komentator tinju. Komentator sepak bola. Biasanya kalau komentator rumahnya di mana, Ji? Ciputat, Parung, Tangerang, Bekasi. Tapi yang dikomentarin pemain sepak bolanya rumahnya di mana? Menteng, Pondok Indah. Nah, jadi ibu jangan kepo. Jangan komen. Biarin aja. Pasti mau terkabul. Coba ibu titeni. Ada gak? Pekerjaannya apa? Komentator sepak bola. Rumahnya di mana? Di Menteng. Ada gak? Ada gak? Ada. Komentator sepak bola. Rumahnya di Menteng. Ada? Gak ada. Pemain sepak bola ada di Menteng, ya kan? Pemain sepak bola ada rumahnya di Pondok Indah. Komentator sepak bola ada pemain. Kayak Cristiano Ronaldo tuh. Tapi kalau komentator sepak bola, rumahnya di mana? Pinggir kota. Ya kan? Bener nggak? Oh, nggak tahu ya? Oh iya. Kedua, pendemo. Ada nggak pendemo yang rumahnya di Menteng? Nggak ada. Pendemo rumahnya di mana? Bintaro. Tuh dong, ketawa. Gue seneng nih ketawa. Pendemo tuh rumahnya di ujung-ujung. Tapi yang di demo rumahnya di mana? Menteng, Pondok Indah, di tengah kota. Nah, cobalah kita jangan komen. Kurangi dah komen. Benar, iya. Nanti ibu lama terkabul. Jadi ibu diem, batinnya diem. Terkabul, terkabul, terkabul. Pasti 25 miliar saya terkabul. Pasti. Nah, coba ibu sumringah dulu wajahnya. Nah, gitu. Mana senyumnya? Nah, gitu. Ini kurang senyum. Bingung. Hah, bingung. Apa yang dibingungin? Iya, karena kan diteror terus gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kita semua ada yang namanya kalau udah meninggal siksa kubur. Ini semuanya ada siksa kubur. Ibu nggak ada siksa kubur. Kok nggak ada siksa kubur? Karena selama di dunia ibu udah disiksa sama anak, sama istri, sama suami. Maksud saya nyambung nggak? Besok kalau udah meninggal nih, kita nih semua yang di ruangan, itu ada namanya siksa kubur. Kalau ibu tidak ada siksa kubur. Kenapa Pak Haji saya nggak disiksa di kubur? Di dalam kubur, kenapa saya nggak disiksa? Kenapa saya nggak disiksa di akhirat? Karena ibu di dunia udah disiksa sama suami. Karena ibu dibelon-belonin sama suami di dunia. Jadi nggak ada siksa kubur. Jadi suaminya ada siksa kubur. Ibu nggak. Ngelenggang aja ibu masuk surga. Kita pada nanya, malaikat, kok ibu yang jelek ini nggak disiksa kubur?
Ya kan di dunia udah disiksa sama suaminya, sama anaknya. Milih mana ibu? Milih siksa kubur apa disiksa di dunia sama suami sama anak? Mendingan ibu disiksa sama suami sama anak. Di kubur ibu ada siksa. Begitu. Kok gitu Ji? Ya iyalah. Misalkan nanti Nina masuk surga. Ini tanpa siksa kubur. Kok gitu? Karena kan di dunia udah disiksa sama suaminya. Menderita. Sedih. Nah, jadi dia ngelenggang ke surga. Seperti ibu. Kalau yang ada duduk semua, ini sisa kubur semua, Bu. Dari kubur. Nyambung? Enggak, belum. Sudah. Belum ngumpul kali nyawanya. Ya, Jadi ibu sama kayak bapak, bisa gak ibu nggak gerutu sama suami, nggak gerutu sama anak, biar cepat terkabul. Ibu tuh masih gerutu. Aku udah bener-bener kerja kok disalah-salahin. Nggak boleh. Biarin dinyalain kita, biarin. Yang penting ibu gembira. Nanti kan suami sama anak, wong duit macet kok ya seneng-seneng. Ya itu kan kata Pak Haji Dwi RDAY, saya suruh seneng-seneng. Suruh gembira. Makanya ibu nanti gembiranya di dalam kamar, pintu kunci. Nggak boleh di teres, nggak boleh. Takutnya kalau ibu gembira di teres, tetangga sebelah telepon ambulan 911. Tolong dong nih, ibu di depan rumah saya dijemput ke rumah sakit jiwa, dia pulang dari Bogor malah guyung-guyung. Nah, gembiranya di kamar. Bisa? Latihan, harus bisa. Coba senyumnya mana? Ada lagi? sudah. Sudah. Pokoknya intinya, kalau ibu inget-inget dijolimin sama suami dan anak, yang 25 miliar nggak selesai, nggak cair. Tapi, dengan orang lain juga kan deketin Mike. selama belum ada pembayaran kan saya ada tanggungan pembayaran ke orang lain juga, Pak. Jadi hutang begitu. Nah, ini juga ngancam-ngancam gitu. Jadi saya ini kepikiran gitu. Enggak, Mbak, nggak ada yang mengancam kamu. Nggak ada. Muda enggak? Cantik enggak? Mancung enggak? Putih enggak? Ngapain ngancem-ngancem? Rugi. Kecuali kalau ibu cantik, mancung, putih, tinggi, keriting.